Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara dohir maupun batin. Salam salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam kondisi yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi, musibah-musibah yang lain yang tidak bisa disebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya, Kilandak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah berikan keberkahan umur, kesehatan, kelancaran rezeki, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, agama maupun tetangga sebelah dan juga manusia. Dan juga masih dengan tamu saya dari jauh khas Banyumas. Saya juga terima kasih buat Ko Hendri yang bawa oleh-oleh. Ya semoga dengan oleh-oleh itu saya jadi ingat Ko Hendri terus. Oke, kali ini yang akan kita babar apa Ko Hendri pusakanya? Ini silakan. Ada tombak banyak angrem. Siap. Bilanya besar sekali. Lihat. Muka saya aja ketutupan. Karena ngumpet. Silakan kau. Ya, ini estimasi sih kayak dari Tangguh Segalu mungkin ya. Siap. Oke. Iya. Oke. Terus sudah berapa lama? Kalau ini sekitar dua bulan lebih kelihatannya. 2 bulan. Ya. Terus gimana? Ada berapa pamor ini Ko Hendri? Kalau ngelihat dari ini ada Dwi Pamor apa ya? Dwi Pamor. Terus ini di sini kayak ada pamor Batu Lapak sama ini Semangka ya. Iya. Dan ini sahabat Pusaka Jawa, maaf ya. Ini saya tadi bilang ke Ko Hendri kalau bosan ngomong saya. Serius ya Ko Hendri ya? Serius. Anggur bosan karo ngomong saya tak bayarin. Saya naksir. Karena sahabat Pusaka Jawa banyak anggrem ini susah dicari, apalagi yang Tangguh Pajajaran. Banyak anggrem yang Tangguh Pajajaran banyak yang nyari. Untuk tindih biasanya ya. Untuk tindih ya, betul. Coba ini dapat itu dari kolektor apa dari mana kok? Ini dapat dari lelangan sih. Oh, dari tetangga sebelah. Oh ya wis ngerti. Oke sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang akan saya babar sedikit. Saya punya ilmu sedikit. Kalau umpamanya ada perbedaan, minta dimaafkan. Penindih itu buat peredam. Yang dituakan. Jadi kalau umpamanya kita punya pusaka galak-galak nih, punya banyak. Nah ini buat ground, ben orang jebluk. Iya. Jadi sambar petir, ya itu langsungnya ke bawah. Iya. Terus kemarin juga ada pengalaman. Jadi baru awal punya sekitar 30 pusaka. Itu sempet yang di punggung tuh kayak berat banget sebelum punya tindih. Tapi begitu mulai punya tindih, termasuk ada kayak tadi ada pedang Larbango, terus ada ini. Udah enteng, gak ada berat sama sekali. Alhamdulillah. Nah sahabat Pusaka Jawa, ini pengakuan dari Ko Hendri ya, jangan dari saya. Kalau dari saya mungkin lama soal jualan pusaka. Enggak, ini karena Ko Hendri masih murni kolektor. Belum dijualin. Kalau sudah dijualin naik level jadi kolektor. Oke sahabat Pusaka Jawa, tadi kata Ko Hendri ini adalah Tangguhnya Tangguh Segalu. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari Tangguh Segalu. Biasanya pasikutannya yang luruh, artinya biasanya kaku. Kemudian besinya hitam kehijauan, ini jelas hitam kehijauan sahabat Pusaka Jawa. Ya dari jauh sudah kelihatan hitam kehijauan. Kemudian ya pamornya juga kelem, tidak bior. Ini ya estimasi Segalu. Kemudian kalau kita bicara pamor, Dwi Pamor, ini kan ada dua. Dwi Pamor secara ekonomi, nilai ekonomi secara duit kayak ya wong dagang itu lebih mahal daripada yang satu pamor. Ya karena Dwi Pamor berarti pengerjaannya dua. Ini ada pamor Batu Lapak sama pamor Ngulit Semangka. Ya, nah, pamor Ngulit Semangka kayaknya Kilandak plong-plong tok takon ayu. Ya telinganya jelas dah pamor. Ya Kilandak nayu lah. Melasi plong-plong odok ya kayak tulanan game. Oke sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui
Kita ketahui kok untuk pamor ngulit semangka, tuah atau angsarnya adalah sebagian pencinta keris beranggapan agar luas pergaulannya, luas tapi luwes ya Ko Hendri. Jangan sampai orang pergaulnya luwes jadi kaku jadi teroris. Ya kan? Makanya orang harus luas tapi luwes, bener nggak? Ilmunya semakin luas tapi tambah kaku ya percuma. Karena untuk menyatukan orang itu harus jadi tali. Tali dong. Nek taline kaku, tugel dong, nggak bisa jadi iket. Iya. Nah, seperti itu. Nah, doa dari harapan Sang Empu leluhur kita jadi orang yang luwes. Luas pergaulannya tapi luwes. Nah, ini dari sini berarti umpamanya sahabat Pusaka Jawa punya karakter, saya orangnya temperamen, kaku dan tidak susah bergaul, introvert. Cocok memakai yang pamor ngulit semangka. Ya kan seperti itu. Dan batu lapak sendiri mempunyai tuah untuk protek, untuk perlindungan. Karena orang hidup semakin banyak bergaul pasti semakin banyak halangan di jalan. Jadi doa dari Sang Empu agar kita agar kita diberikan keselamatan ketika kita mengarungi pergaulan. Gimana Ki? Sudah Ki? Namanya Samnaha Dwi Tungga, dan di sini ada juga yang namanya Batara Kuncup Putih. Samnaha Dwi Tungga dari daerah memang Sigaluh. Dan di sini juga ada yang memang Batara Kuncup Putih, itu bentuknya seperti kuncung putih. Itu seperti Ki Semar tapi badannya itu kering, kurus. Muka-mukanya dan itunya seperti Ki Semar, cuman kurus. Jadi memang ini bahasanya itu dipakai kalau dipakai orang tua itu sangat enak banget, atau pemimpin atau orang yang dituakan atau dai atau apa gitu. Tak cerita ya Ki, ada salah satu wali kota pegangannya ini Ki, dulu beli 50. Serius. Yakin Ko Hendri. Saya tahu wali kotanya siapa, nggak nonton channel PJO ya bener Mas. Jadi manfaatnya itu seperti itu kok. Memang untuk orang kelasnya itu bukan kelas itu ya DPRD itu ya kabupaten, tapi udah orang-orang yang kalau umpamanya mau jadi itu pusat, orang-orang yang pusat. Karena kelasnya ini memang bisa seperti itu dan juga bisa menetralkan apapun. Energi negatif di badan maupun di lokasi. Di badan, di lokasi maupun di manapun. Dan cara targetnya itu sebut nama aja, terus kita bakarin dupa 7 biji sama kembang mawar sama melati gitu. Oke, sahabat Pusaka Jawa yang kita ketahui tombak ya. Kalau tombak kayak gini buat perang kan nggak mungkin ya Ki. Jadi ini memang itu bisa pemanggil hujan dan namanya penghenti hujan, pemanggil dan penghenti. Oh, double ya. Double. Jadi buat tuahnya buat minta hujan bahasanya lah, untuk meminta hujan dan juga untuk mengalihkan hujan. Bisa untuk menumbal rumah, orang yang mau jadikan tumbal nggak jadi dijadikan tumbal juga bisa. Oh. Tahu, jadi nggak gelut lah kalau tetangga sebelah. Ya oke. Umpamane Mas Koko di TO, ibarat kata wong sing ya seperti itu mau jadi ngipri mau jadikan tumbal, saat sudah ininya diginian aja, ditaruhkan ke orang itu, terus dipanggil itunya batarannya, udah langsung ke protek kan gitu. Oh. Berarti nanti ributnya karo batarane lah ya, cupange. Seperti terus itu. apa lagi? Selain itu? Dan juga bisa menetralkan, mau negatif mau positif itu bisa dinetralkan dengan ini, energi itu. Siap. Terus juga bisa untuk intinya ya mengumpulkan orang dari skala kecil sampai skala besar. Siap. Jadi memang ini tindih sih ya. Tindih artinya buat nindihi, ngungkuli ya, Ko Hendri. Buat penghujan dan juga pemanggil hujan. Jadi caranya cuma dibakarin 7 itu, terus kita membakar itu di tempat yang terbuka. Itu aja. Dan di sini ada energi rembulan ya Mas ya. Energi alamnya itu rembulan. Dari energi sinar cahaya rembulan ada di situ. Ada energi alamnya itu ikutnya ya. Ada energi si empuh dan juga ada energi dari hodam atau energi si pemiliknya juga.
ada di situ, masih tersusun rapi dan warnanya itu merah sama putih dan juga ada brilik-brilik emas warnanya, energinya. Siap. Kok Henry dari pawang udan ya. Mandalika. Oh, iya, bisa ya. Oh, pakai dupa di Iya. gitu. Pakai dupa terus gini-gini. Jalan-jalan. Oke, apalagi penyelarasan? Cara penyelarasannya itu cukup dupa yang tadi buat 7 itu diambil sama berasnya terus dimasukin ke air, dikasih kembangnya terserah mau 7 rupa 3 rupa terserah. Setelah itu buat mandi di Jumat Kliwon. Oke. Gitu. Nah, itu Satu kan lagi kelapanya setelah mandi itu kelapa hijaunya itu diminum dan kita permandikan namanya rembulan kalau bisa gitu. mandi rembulan itu kalau pas malam bulan purnama kita itu harus kena kulitnya sama rembulan, tidak harus kelontangan ya. Tapi mandi di luar. Iya di luar. Kita keluar rumah biar kena sinar rembulan saja. Setelah mandinya nggak usah di luar. Mandi Buka baju lah, pakai celana doang nggak masalah. Oke. Dan kalau sering kena itu manfaatnya juga yang namanya kalau memang Ko Hendri benar-benar sudah terbuka secara mata batinnya, jinnya yang nggak lihat kita, tapi kita yang lihat jinnya. Oh malah. Bisa buat panglimunan tetangga sebelah. Jadi malah yang berkata babi ngepet atau apa kita bisa tahu orang dia ngelihat kita. Enak kok. Ayo panyacak ya. Durjana Ayo sih. Durjana. Kan waktu kayak sakti ya gini ora izin atau diajar gini kalah. Iya, memang takdir harus. Tadi gue enggak kayak ini enggak ada hubungannya kok, enggak ada Ini hubungannya sudah dengan penyelarasan, sudah perawatan. Perawatannya itu beliau itu hanya minta yang namanya itu minyak gaharu dicampur singer. Oke. Enggak apa-apa, campur singer dan dia minta singkep yang berwarna putih. Setelah itu setelah sudah ditaliin yang namanya itu gedang Mas, anu ke plapae ngunalin iki nek. Anak-anak boyo. Boyo Rafia sing gampang. karena ada sisi lain. Siap. Karena ada sisi lain. Sisi lainnya itu ya kebalikannya dari itu. Gitu. Kita bisa jadi orang jahat, kita ngambilin energi orang, buang aja tanpa ada alasan. Oke. Iya. Ada tua lagi Ki, yang lainnya Ki. Dan juga ada namanya tua itu yang namanya itu menjaga kalau kita bercocok tanam, petani itu ya akeh bae gue nek parine. Ya artinya hasilnya maksimal ya Ki ya daripada yang lain ya Ki ya. Iya seperti itu dan juga bisa singgir hama juga. Ini saya punya pengalaman sahabat Pusaka Jawa berapa tahun yang lalu saya kan sering Atau bawang ya Mas ya. Iya. Weh. Jadi teman saya datang Mas saya nanam bawang bangkrut mulu terus gimana? Saya bilang gitu kan. Kenapa kamu nanam bawang kok nggak ngomong saya bilang gitu. Oke, kebetulan saya kan dikasih ijazahan keilmuan untuk seperti itu. Oke, saya bantu kamu selama 2 tahun saya bilang gitu. Ini cerita ya, sebentar ya Ki ya, motong sebentar. Kenapa saya itu kalau tetanggaan sama Haji itu dia nggak punya hama, sebelahnya saya hamanya banyak banget. Itu kejadian dan saya lihat sendiri. Saya tinjau lokasi ke sana. Punya si Haji A itu, punya teman saya ulet hitam yang kecil yang berbulu itu yang katanya diobat aja nggak mati loh. Oke. Bakal rusak lah. Intinya si hama itu bisa ada garis, saya lihat sendiri Ki. Ternyata tadi begitu. Oke. Tak ubengi saya, saya kan ubengi. Sering ubengi. Kuwi si ulet malam tak ubengi esok pada mati nggak pakai obat. Kue asli loh. Memang itu asli. Iya teman saya nyaksiin abis gitu. Saya pernah nolong orang di wartegnya itu pasti ada yang namanya kupu-kupu Mas. Iya. Padahal di model keprimen lah ngono gitu. Setelah malamnya saya tidur di situ di warteg itu, besoknya udah nggak ada seperti itu lagi. Dan itu datangnya itu kalau lagi banyak pembeli. Oh kayak laron begitu ya. Iya. Jadi orang malas. Pembeli ini ya orang teka lucu. Nah itu. Jadi setelah tak ubengin lagi Ki, kan kita diprotek tuh ya. Pindah maring kajine ngomong-ngomong. 2 tahun dia sukses.
Ya alhamdulillah, bukan saya, cuman itu kan sekedar keilmuan, saya menjalankan keilmuan dari almarhum guru saya atas izin Allah. Pun juga saya nayo itu atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa tahu dalamannya kok. Gitu. Nah, Ko Hendri kan suka dengan dua sisi, yaitu sisi esoterinya maupun esoterinya. Ya, berarti kan nanti Ko Hendri kan kalau umpamanya punya banyak senjata kan, saya mau pakai senjata yang ini. Pesan kok. Oh, ada pesan tak? Nyumput buni dinu caang katanya. Bersembunyilah di tempat yang terang. Jadi harus gimana kok? Ya walaupun pinter aja ngatokna pinternya Den ya. Bumi di Gini. Ya, Urip iku urup bermanfaat. Jadi gini kok. Kalau bersembunyi di tempat yang terang berarti Kita menjadi cahaya. kita harus menjadi cahaya kok. Maksudnya kan berarti urip bener asah lan asi lan asuh. Asah asi asuh. Iya, artinya urip iku urup. Nah, itu kan bahasa dari Sunda. Kalau bahasa Jawane urip bermanfaat. Memang tadi yang ngomong itu pakai bahasa itu. Pakai bahasa. Oke. Ya mungkin karena dari sana sih Segalu kerajaannya itu di Ciamis kok. Oh, di Ciamis. Di Panjalu situ. Kemungkinan di situ. Kalau Pajajaran di Bogor. Ada lagi kok, silakan kok. Kalau pantangannya itu sama kok. Seperti saya tadi nayu kok. Jangan pernah di bangku wanita. Mau enggak head enggak boleh. Memang pantangannya seperti itu. Bukan apa ya kan? Ya mungkin ada memang cerita pusaka kayak cerita pusakanya dari yang Retno Pembayun itu yang itu kan apa ya? Sing akhirnya meteng ya. Pisau baru kelinting ya. Baru kelinting. Iya seperti itu. Wallahu alam bisawab kebenarannya. Mokan panyobani kok. Tapi sing randau lo kan sing merawan kok kedro. Pamane sapa? Ya bapaknya tetep kok Hendrik. Malah ketanggung jawaban. Iya. Hendriknya walaupun tidak pernah menyentuh ayam kaku iya. Silakan Ko Hendri. Sekarang Ko Hendri yang ngomong dong. Gimana? Ini udah semua kok. Udah semua. Kan udah ada kan. Gitu. Penyelarasan sudah ya. Penyelarasan sudah, cara perawatan udah ya kok. Udah ada semua. Tapi sedikit saran sih Ko Hendri. Ko Hendri punya banyak pusaka. Salah satu diselaraskan lah. Salah satu yang ya mau diselaraskan semua ya kayung bonyok kok. Koleksinya 100 lebih. Tadi udah 2 ya kok ya. Yang diselaraskan dengan Ko Hendri langsung. 2 tadi. Oh ya wis cukup lah. Dilalah pokoknya pada. Wis pokoknya pada dilalah kok Hendri juga mau melakukan itu gitu. Artinya begini, kalau diselaraskan dengan 1 bila pusaka atau 2 bila pusaka kan pasukannya tambah akeh. Sing weru indigo tadi wong pamene kroyokan mangicaken lho tapi ya kok itu. Iki ngarep indigo ke wong akeh temen nang jerone mung ngetes siji ngono nang jerone akeh temen mobile. Oke ya. Ada enggak nih kok? Udah. Quote. Quote-nya itu tetap sama 1.2 koma. Mas Koko dan Ko Hendrik gagah tapi nggak ada yang punya katanya. Wong ente jomblo pada boy. Sahabat Pusaka Jawa yang mau mencarikan jodoh silakan 1 2 3 sama freelance. Oke, akhirul kalam sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.